Selamat pagi dan selamat siang. Pak Hadi, apa kabar dari Bali? Boleh tes suaranya? Luar biasa. Mantap, woi. Pak, eh, saya teringat mungkin kita kita kenal udah berapa puluh tahun ya Pak? Tahun berapa ya Pak? Lebih dari 35 tahun. Pak, ini tanda-tandanya Pak. Saya sudah buat Oke. ya ada rambutnya Pak. Wah, luar biasa. Pak, kita pagi ini Ya, kita mau cerita eh, Bali, Pak. Bapak bisa kasih gambaran seperti apa pariwisata Bali sekarang ini? Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Hadi Sutrisno ini sekarang di KCB ya Pak ya. betul. Jabatannya jabatannya sebagai Tour apa Pak? manager. Tour Manajer ya. manager. Oke, very good. Eh, tahun berapa Bapak pindah ke Bali? Tahun 98. Oke, Pak. 98. 98. Oke. Pak, kedepanan dikit mic-nya suaranya kurang kedengaran dikit. Iya. Bapak pakai Oke. headset. Oh, headset beginian dikit. Ya, Iya. ya. Oke. Iya. Oke, Pak. Pak, cerita Pak tentang Bali sekarang ini kondisinya gimana, Pak? Hampir dibilang mati semuanya, dari semua sektor, dari hotel, travel agent, transport, eh, souvenir shop, spa, angkutan pariwisata, hampir semuanya lumpuh. Dari Juga padahal guide-guide. ya, padahal saya melihat yang kena virus corona itu di Bali itu sangat sedikit, Pak. Yang kena virus sedikit, yang kena efeknya itu yang menyeluruh. Nah, pertanyaan adalah kenapa orang Bali kena virusnya sedikit? Apakah karena makanannya? Apa karena ini namanya the last paradise on earth gitu ya, sehingga ini surga nih nggak kena gitu ya? Silakan, Pak. Ini opini pribadi saya. Jadi kalau saya salah, mohon dimaafkan. Jadi nomor satu, memang Tuhan kasih Bali itu, yaitulah paradise. Jadi memang sedikit. Yang kedua, di Bali itu public transportasinya itu tidak banyak seperti di Jakarta. Jadi kebanyakan masyarakat menggunakan motor pribadi sendiri-sendiri. Jadi menurut saya dua faktor ini yang menjadikan Bali tidak terlalu banyak. Nah, Nomor tiga mungkin karena semuanya pada nggak ada pekerjaan, jadi mereka mau diem di rumah. Jadi nggak usah disuruh, mereka nggak ada apa-apa, ya udahlah diem di rumah gitu. Kemungkinan itu yang ketiga. oke. Sudah berapa lama nih di Bali tidak ada yang cerita kena ODP, PDP? Udah berapa hari ya? Ya, udah beberapa hari ini nggak ada. Cuman yang terakhir aja di daerah timur sana karena mereka imigran yang pulang ke Bali. Oh, oke. Pekerja migran ya. Ini yang Ya, pada pulang juga banyak ya. Kru ya, kapal pesiar juga banyak. betul, 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 Itu yang mungkin masih mesti diisolasi lah. Oke, betul. Pak. eh Bapak mengalami bom Bali, mengalami SARS, mengalami Krismon. Bagaimana perbandingan antara kejadian-kejadian itu dengan sekarang ini? Sekarang ini mungkin yang paling parah saya rasakan. Kalau bom Bali umpamanya itu mungkin cuma sebulan, begitu udah bulan berikutnya sudah ada kelihatan bagus. Tapi kalau ini dari bulan Februari akhir sampai sekarang itu parah, kelihatan parah. Tapi saya yakin bahwa semuanya ini akan berlalu. Nggak ada yang forever, nggak ada yang seterusnya. Jadi kita tetap semangat, kita mempersiapkan diri kita. Begitu kita nanti dibuka, semua penerbangan masuk ke Bali lagi, pasti akan booming. Karena manusia Amin. itu
salah satu kebutuhan pokoknya itu juga traveling, jalan-jalan, meskipun di daerah mereka atau di luar kota, di satu pulau, di satu benua atau di antar benua. Jadi saya yakin semuanya akan berlalu, dan kita sekarang ini di masa susah kita banyak belajar dan banyak mempersiapkan. Begitu nanti dibuka, kita udah siap. Jangan sampai ketinggalan dengan negara lain. Keren. Pak Hadi, apa yang menurut Pak Hadi perlu kita persiapkan? Ya, nomor satu kita merubah inovasi kita. Jadi kita mungkin orang akan berpikir selama ini secara konvensional orang akan kirim email atau kirim apa. Mungkin kita bisa merubah dalam arti kata cara penjualan kita baik melalui online yang paling gampang diakses. Juga kita giat menyampaikan update-update ke sesama travel agent yang mungkin jadi reseller kita. Jadi kita akan coba mereka kalau kita sendiri-sendiri susah. Kalau kita gabung sama-sama itu lebih gampang untuk bisa jalannya. Keren, keren. Pak, saya melihat sekarang ini yang sudah siap adalah di China dulu. Jadi di China bulan April awal sudah dibuka, Wuhan tanggal 19, dan kemarin adalah liburan 4 hari. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, libur. Dan apa yang terjadi, ini luar biasa Pak. Menurut catatan, selama 4 hari periode ini, tiket yang di-issue tentunya domestik, 340 juta tiket yang di-issue di China selama 4 hari. Ini luar biasa. Dan kalau ditanya lagi, mereka itu kan mulai dari awal adalah sampai akhir April, itu hanya bisa jalan di kota sendiri, di provinsi sendiri. Hainan, Guangxi, Hubei, seperti begitu. Begitu tanggal 1, liburan 4 hari, national holiday, buar gitu ya. Waduh, 340 juta, Pak. Itu 4 hari. Dan kalau ditanya, total turis dari China yang keluar negeri 1 tahun itu adalah di kisaran 100 juta. Jadi Bapak bisa bayangkan 340 orang sudah gatel kaki pengen Betul. Jadi begitu pintu dibuka langsung itu air mengalir begitu deras. Jadi kalau nggak kuat bendungannya jebol itu bendungan. Oke, Pak, ada hal yang menarik. Saya mulai bikin acara seperti ini adalah ini minggu keempat. Bapak sudah nomor 80, Pak, narasumber saya gitu ya. Teman-teman, orang seringkali pikir, Pak Anton, kok bisa sih ngajak temen begitu? Kapan ngajaknya gitu ya? Kan ngajak itu perlu ada omong-omong dulu dan lain sebagainya. Saya bilang, yang saya ajak ini semua temen lama semua. Kayak Pak Hadi, tahun berapa ya Pak Hadi kita ketemu, inget nggak sih? Saya ingatnya itu sebelum tahun 85. Sebab saya masuk Pak Yatur itu 81, Pak. Jadi, jadi bisa dibayangkan gitu ya. Luar biasa. Jadi bisa dibayangkan. Nah kalau seperti begitu saya ngomong kan, Pak Hadi nanti minta tolong ya begini. Kan saya nggak banyak. Paling Pak Hadi nanya, nanti gimana ini? Oh nanti udah gampang gitu kan. Makanya seperti besok ya Pak. Besok jam 10 waktu Jakarta, itu saya mengundang Pak Alex Chandra, BPR owner BPR Lestari. Bapak pernah dengar ya Pak ya? Saya pernah bawa dia ke Turki. Oke. Nah, kalau ditanya, kenapa saya bisa ngundang persoalannya cuma, Pak, saya mengundang Bapak begini, nanti cerita begini, ini. Oke gitu. Ini yang saya maksud adalah hubungannya persiapan. Saya kenal beliau sudah lama sekali, dan beliau salah satunya adalah ikut saya ke Derawan. Nah, ini kan relationship. Saya kemarin bisa mengundang Pak Tung misalnya. Saya dengan Pak Tung kalau ditanya, saya ke rumahnya sudah berkali-kali, sudah ketemu berkali-kali. Begitu saya minta tolong, Pak, saya mau kasih Bapak ngobrol di Instastory saya. Nah,
Yang saya mau katakan adalah ini persiapan. Persiapan itu adalah kita nggak tahu kapan gitu ya. Beberapa hari ini saya lagi semangatnya mempromosikan cara berbisnis online. Cara berbisnis online itu seringkali saya ikut seminar banyak, ikut kursus ini, kursus itu banyak, nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka ngomong di depan, kita dikasih taunya iya, tapi begitu praktek kan bingung. Nah, yang sekarang itu ada Pak Denny Santoso, dia cerita mengenai bagaimana dari mulai dan kita dikasih PR. Kayak sekolahnya bukan sekolah ngeliat, kita dikasih PR satu-satu kita kerjain kayak seperti begitu. Nah ini mengingatkan saya dengan persiapan, Pak. Kalau di Bali, katakanlah Bapak, persiapan apa yang Bapak perlukan sekarang? Kita nomor satu persiapan itu produknya dulu. Kalau kita nggak punya produk, kita nggak bisa jual. Jadi nomor satu kita produk dan pemahamannya. Terus kita bikin cara jualnya, target marketnya itu yang mana. Jangan umpamanya kita tawarin Eropa, target marketnya kita orang yang mungkin levelnya kurang. Tapi kalau kita punya market Eropa ya kita cari yang owner lah hotel, atau ibu-ibu sosialita lah, jadi pas. Nah, itulah pertemanan gitu. Kalau kita nggak tahu produk-produknya, nggak tahu, percuma. Kita nggak punya peluru untuk mau nembak. Tuh, ini saya teringat kemarin Pak Tung ngajar tentang 3 segmen. Saya mengulang sedikit Pak Hadi. Ini menarik sekali. 1, kalangan paling bawah nggak punya duit. Udah, nggak usah ngajarin apa-apa. Sekarang ini ngajarin mereka adalah pergi ke departemen sosial, minta kartu apa itu namanya, lalu dapat bantuan dari pemerintah. Itu saja. Lalu yang nggak punya duit, tingkat menengah nggak punya duit, bagaimana? Jadi reseller, jadi broker, jadi agent gitu kan. Nah, itu menarik sekali. Nah, tadi di dalam travel banyak sekali orang berpikir begini, Pak Anton, mau dong jadi kayak Pak Anton. Lalu saya bilang, saya ini fokus kepada outbound tour sudah hampir 25 tahun. Dan sejak tahun 81, saya kerjanya adalah di bagian outbound. Nah, ini yang sesuatu yang bukan overnight, jam terbang gitu. Dan saya selalu mengatakan, makanya saya bikin yang namanya reseller. Reseller itu membuat yang kalau siapa saja tidak bisa mengumpulkan banyak orang, 2 orang, 1 orang, 4 orang, kirim ke reseller. Reseller ini gabungan dari semua gitu. Dan itu idenya sama seperti ini. Kita ibaratnya kalau semua travel itu idealnya adalah bikin grup sendiri, jualan sendiri, jalan sendiri. Kalau cukup. Kalau nggak cukup, ya kita bagi-bagi gitu ya. Pak Hadi, ada yang menarik mengenai new normal. Saya malahan sekarang belajar lagi tentang next normal. New normal travel agent. Saya tanya, minta harga kepada China. Mereka mengatakan, Anton, kemungkinan besar bus yang dipakai misalnya 30 seater, itu hanya boleh 15 seater, 15 orang. Restoran yang tempat duduknya untuk 10 orang, hanya bisa dipakai 5 orang. Ini otomatis akan naikin harga. Lalu saya bilang, oke. Yang menarik lagi adalah pesawat terbang. Pesawat terbang bagaimana? Tempat duduknya 3. Kosong di tengah, apa di tengah yang diisi, 2 yang dikosongin gitu ya. IATA mengatakan bahwa forget about low cost carrier. GM daripada Scoot Airline Indonesia mengatakan Singapore Airline, dia punya parents company, mungkin akan memberikan servis makanannya itu tidak pakai serve lagi. Kenapa? Terlalu banyak tangan. Di kapal pesiar, buffet, masih ada buffet, tapi ada 1 orang yang nyendokin. Karena ternyata salah satu masalah adalah pada waktu kita antri, lalu
ada yang sakit, megang sendok, lalu dipegang lagi sama yang belakang. Nah, itu semua kena. Nah, hal-hal yang seperti ini akan menjadi new normal. Orang pakai mask, gitu ya, kemana-mana. Hand sanitizer, disinfektan. Saya nggak tahu, kira-kira menurut Bapak di Bali atau kita, turis kita, bakalan bisa nggak ya ngikutin seperti begitu? Kalau pemerintah izinkan dan airline izinkan bahwa itu memang boleh, pasti orang itu akan pergi. Berarti kan cuma dibatasin menjaga kesehatan masing-masing. Tapi intinya tidak dilarang. Mau kayak gimana, tetap boleh. Sama aja orang masuk suatu negara, oh iya, mesti kamu pakai visa. Ah, nggak mau ah. Saya mending ke negara yang nggak usah pakai visa, nggak usah ribet, nggak usah tetek bengek begitu. Tapi orangnya kepengen, loh saya kepengen ke sana kok. Ya udah, urus visa. Kayak begitu kira-kira. Jadi Setuju. mau airline, mau restoran, mau di bus, dibatasi, fine. Oke. Harga akan lebih mahal, oke. Intinya mereka bisa tetap jalan-jalan. Orang mereka pengen nikmatin, itu yang jadi masalah. Jadi tetap kita mesti gali mereka dan tawarkan mereka. Oh sekarang tuh kondisinya begini. Tapi saya yakin makin lama dengan ditemukannya mungkin vaksin lah atau obat lah atau whatever namanya, orang akan cepat bepergian. Sekarang ini waktunya kita mempersiapkan produk yang harus kita siapkan, peluru sebanyak-banyaknya yang akan kita jual. Ini loh kira-kira. Nah, tapi kita akan kesusahan kapan sih mulainya. Nah, itu yang kita yang susah nunggunya, kan kita nggak tahu. Begitu nanti, oh ya minggu depan dibuka gitu. Kita nggak ada persiapan, lebih parah lagi gitu loh. Iya. Pak Hadi, saya mendengar dari beberapa teman-teman di Bali bahwa hotel itu sebagian besar dalam keadaan ditutup, dan stafnya itu cuti tanpa berbayar sampai bulan Juni. Baru masuk bulan Juli. Apakah itu betul? Sebagian besar betul. Tapi hotel itu dia punya trik-trik juga. Jadi siapa yang punya inovasi, itulah yang akan mungkin begitu nanti dibuka, dia langsung booming. Jadi ada beberapa hotel saya lihat, oh iya, kalau kamu pengen nanti stay, bayar sekarang, kamu dapat diskon. Mungkin 2, dapat gratis 1 gitu. Macam-macam. Tapi intinya kita mulai sekarang ini buat reservation. Terus, loh kapan nanti dia dibuka begitu? Nah, hotel kira-kira dia buka itu bulan Juli, bulan Agustus diharapkan sudah bisa penerbangan itu kembali. Saya mengharapkan lebih cepat, lebih bagus. Jadi saya percaya, saya yakin pasti semuanya ini cepat berlalu. Jadi kita banyak doa juga gitu. Ya. Pak, ini menarik. Pak Jokowi mengatakan bahwa bulan Juli sudah normal. Paling tidak dibuka dulu domestik ya, karena ini persoalan kalau kita ke luar negeri ini ada persoalan yang lain lagi. Persoalan Singapura karantina, mungkin ke negara lain ada karantina, tapi kita bicara domestik. Nah, yang menarik adalah kita perhitungan, saya sebenarnya gregetan. Dari awal saya mengatakan PSBB nasional. Gitu ya. PSBB seencrit gitu Pak, sedikit. Hari ini baru PSBB Jawa Barat Pak. Bayangkan, di Jawa Barat baru hari ini, tadinya cuma Bandung, cuma mana, sedikit-sedikit. Yang ada sedikit-sedikit. Tapi ini kan masih belum. Kedua Pak, tadi ya PSBB sedikit-sedikit. Kedua, saya itu miris Pak. Saya sesekali kan ada ojol, Gojek, Grab yang kirim makanan. Kita tanya, jalanan bagaimana? Dia bilang rame Pak, jalanan rame. Jakarta beberapa tempat jam tertentu masih macet. Waduh. Jadi kenyataannya adalah bahwa jalanan itu masih rame segala macam. Saya nggak tahu siapa, masa ojol semua yang keliling-keliling. Nah, itu memperlambat, memperpanjang kita punya tali. Ini bakalan terus begitu. Nah,
Kalau kita bicara Mei, target kan mudik tidak ada. Oke, udah terima lah. Tidak mudik Lebaran. Lalu bulan Juni testing gitu ya. Sini boleh dibuka dulu. Mungkin Jakarta, oke, kantor boleh dibuka. Ya kita persiapan lah. Manasin beres-beres, bersih-bersih kantor. Terus mudah-mudahan mulai domestik terbang gitu ya. Ke Bali dulu gitu ya. Aduh Pak, ke Bali itu sekarang saya tuh ngelihat hotel berbintang 5 1 juta gitu ya. Ada lagi hotel bintang 3 1 bulan 3 juta gitu ya. Itu temen saya hotelnya biasanya tuh 6 juta Pak. Itu 6 juta itu harga spesial Pak. Saya kalau nginep di situ dikasih suruh bayarnya 6 juta tapi dikasih upgrade dan lain sebagainya. Sekarang Pak 1,6 nginep 3 malam gratis 3 malam lagi. Waduh, saya bilang tapi nah saya nggak tahu apakah Bapak ada info rame nggak Pak hotel-hotel seperti begitu? Yang punya duit, yang pengen ya istilahnya isolasi mandiri ada. Karena ada fasilitasnya. Jadi isolasi mandiri lebih bagus daripada dia di rumah. Lebih bervariasi. Yang punya duit ada, masih ada. Tapi memang limited. Nah, hotel-hotel yang nggak mau ribet, ya udahlah tutup aja lah. Daripada itu susah setengah-setengah. Nanti ada tamu, nanti ngurusin. Udahlah nggak usah lah, tutup aja sekalian. Nanti kita buka kapan, nah kita siap-siap lagi. Nah, tiap-tiap hotel-hotel beda-beda polisinya. Saya nggak bisa dalam arti kata kenapa begini, kenapa begitu. Mereka punya aturan masing-masing dan mereka punya polisi masing-masing. Tapi yang dalam arti kata yang masih buka tapi limited itu dengan harapan dia menjaga juga. Paling enggak ada orang yang bersih-bersih. Kalau 1 bulan didiemin gitu kan, ya rusak dalam arti kata maintenance-nya, kolam renang dibiarin, lumutan, kan nggak mungkin juga. Jadi tetap ada tukang kebun lah. Jadi daripada ada orang masuk ya sekalian aja terima tamu sedikit nggak apa-apa begitu loh. Jadi tiap-tiap hotel polisinya sendiri-sendiri. Mungkin kalau villa yang cuma 5 kamar, 5 villa atau 7 villa, tutup nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang hotel yang 400 kamar gitu, saya nggak yakin tutup, benar-benar tutup. Dia bilang mungkin nggak terima reservation, tapi tetap mesti ada orang yang kerja. Karena reservation itu selalu update, terutama sales yang harus update kira-kira saya mesti keluarin jurus apa supaya pendatang begitu dibuka langsung saya terima. Saya yakin sekarang China udah mulai dilonggarkan atau India dengar-dengar pertengahan bulan ini akan mulai operasi juga. Dan siap-siap kapan enggak saya hello ke agen-agen di India atau di China. Hotel saya masih ada, ini lagi ada promo, kamu mau booking nggak bulan Agustus? Tuh, Agustus emang udah buka? Ya, diharapkan sih udah buka gitu, kan mesti optimis gitu. Saya yakin yang orang sales yang suka update produk, yang suka nawarin lah produk, itulah yang menang. Nah, sama juga sekarang reseller produk yang kita jual, kita udah siapin, kita juga update, ini loh, ada Singapura, ada Malaysia, ada Bangkok, ada India, ada mana, ada ke China, ada apa. Paling nggak kita update. Kalau kita diam aja 1 bulan kita nggak ngapa-ngapain, nggak sentuh gitu, ada yang masih bisa, ada yang udah lupa juga. Ini di mana ya begitu. Nah, itulah gunanya kita update terus. Update terus. Oh ini loh, ada promonya, ini ada promonya. Kapan? Kira-kira mungkin bulan Agustus sudah buka gitu. Kok yakin? Ya optimis gitu loh. Kalau nggak begitu kan nggak berani gitu. Betul. Apa yang saya lakukan di TX Travel, jadi mulai minggu ini saya live Instastory dengan tour leader. Edisinya kangen jalan-jalan. Jadi kita tidak jualan dulu karena tidak tahu. Harga tiket belum tahu, jadi harga belum keluar, tapi yang kita teaser adalah kangen jalan-jalan. Wah, luar biasa, Pak.
Kemarin itu bisa Jangan live. cuma tour leader aja, bekas peserta juga Oh diundang ke iya, yang biasanya, jangan ya. testimoni Kalau ya, tour leader, testimoni ya. kalau tour leader mah pasti pasti pekerjaannya dia masih kangen jalan-jalan, orang income-nya dari situ. Kalau tamu yang sekali-sekali ditanyain, ibu udah 2 bulan nggak kemana-mana, bagaimana rasanya begitu? Nggak ke mall, apalagi nggak ke Singapura. Nah itu rasanya gimana? Itu lebih interesting untuk digali Oke. daripada tour leader. Kalau tour leader pasti itu kerjaannya dia sama aja kayak guide. Begitu. Kamu ngapain kalau jadi itu? Kamu kangen nggak guiding lagi? Pasti kangen guiding. Oke, oke, menarik. Pak, ada satu artikel yang saya menggelitik saya untuk baca, dan ini cerita tentang Maldives. Jadi di Maldives itu Hmm, ada 110, sekitar 110 pulau yang menjadi resort. Jadi satu pulau resort. Pulau itu adalah atol, apa namanya? Tumpukan karang ya. Nah, yang hmm. menarik adalah cuma ada dua yang masih buka dan mereka penuh, tapi mereka cuma kapasitasnya itu adalah 30%. Harga kamarnya termasuk makan pagi siang malam, full activities, semua dibuka dan full 30%. Ini menurut saya luar biasa. Harganya murah, mahal Pak. Saya itu sampai kaget. Semalam 1000 US dollar, semalam 1000 US dollar per person. Dan laku. Kenapa? Nah, ini orang-orang Itali, orang-orang yang dari Eropa, memang yang udah biasa ke Maldives, mereka melihat ada paket begini nginep. Nginepnya minimum sebulan, Pak. Nginepnya minimum sebulan. Nah, sekarang itu nggak ada pesawat pulang, Pak. Nggak bisa pulang sekarang. Jadi mereka terjebak gitu ya. Luar biasa. Pak, ini Bapak kan veteran nih. Veteran di dunia travel. Sudah melalui naik turun segala macam, dan Bapak juga termasuk bidangnya juga yang dipegang udah segala macam gitu ya, dari travel itu sudah apa ya, katam gitu ya, udah jago, mahir. Bapak melihat secara keseluruhan kita bisa bangkit lagi kapan, Pak? Kira-kira Prediksi saya pribadi September. September. Kenapa, Pak? Boleh bagi kira-kira, Pak? Dari beberapa informasi yang saya lihat, juga perkembangan-perkembangan, mereka semua negara itu optimis, semua negara optimis bulan Juni, Juli. Bulan Juni, Juli itu mereka udah mulai buka. Nah, prediksi saya, oke lah, persiapan Agustus, September itu mereka udah mulai running. Itu perkiraan saya. Kalau orang yang masih takut, Oktober, November, Desember lah paling itu. Tapi kalau saya pribadi, September itu sudah take off. ya. Karena Oke. semua negara, dia mau nggak mau itu terganggu juga dengan adanya perpindahan penduduk, turis masuk ke negaranya, ada turis yang keluar, ada turis yang masuk. Itu membuat negara itu income-nya naik juga gitu loh. Ada pendapatan daripada cuman bergantung kepada satu sektor gitu loh. Kalau sektor ini bisa dikerjain dulu, kenapa nggak dikerjain dulu gitu loh. Nah, semua negara itu di sektor pariwisatanya itu yang dianggap paling cepat. Karena orang begitu masuk ke negaranya itu pasti makan, pasti nginep, pasti shopping gitu loh. Istilahnya dapat devisanya tuh banyak gitu loh. Kenapa nggak dikerjain? Kalau umpamanya pabrik dibuka gitu, mesti butuh pekerjaannya, mesti ekspor lah apalah. Jadi kalau seandainya pariwisata itu cepat, paling lebih gampang. Airline masuk, ada pembelian catering, ada bahan bakar, macam-macam. Turisnya datang, jalan-jalan, nginep, makan, pakai bus, supir bekerja, begitu hotel, karyawan hotel bekerja, kredit karyawan hotel bisa dibayar, tidak delay, begitu.
tukang sayur, petani, segala dapat order lagi sayuran, itu menggerakkan semua sektor. Jadi saya akan yakin sektor pariwisata itu yang akan digenjot nomor satu, karena melibatkan semua sektor, dari lapisan bawah sampai atas. Sama aja kayak di Bali begitu. Begitu hotel ditutup, saya yakin sayur-sayuran dari Bedugul itu nggak akan dikirim ke Denpasar. Siapa yang mau beli? Ataupun bunga yang dari Batu, Malang sana nggak akan dikirim ke Bali, nggak ada permintaan gitu. Jadi kalau begitu pariwisata kebuka, menggeliat gitu, supplier jalan, bunga dapat order, sayur dapat order begitu, semuanya running. Oke, ini satu planning yang sebenarnya harus kita siap, ready. Karena saya melihat banyak teman-teman itu berpikir adalah udah give up. Mereka cuma mikirin, aduh nanti nih bulan Mei bayarnya gaji gimana ya? Bulan Juni apa ya? Padahal badai pasti berlalu. Pak Alex Chandra mengatakan menembus badai gitu ya, menembus badai. Waduh, keren banget. Jadi sesuatu itu kita harus pikirkan dengan dari sisi positifnya juga. Saya pengen denger seberapa. Saya yakin Bali itu agak sedikit unik. Dalam arti kata begini, Bali kalau buka duluan, oke, Bali bebas jalan kiri kanan segala macam, karena menurut saya dari sisi yang terpapar virus juga sangat-sangat kecil dan sudah beberapa hari ini hampir-hampir tidak ada gitu ya. Nah, kalau udah seperti begini, artinya mereka buka duluan. Tapi kan permasalahannya adalah orang Bali itu mungkin tidak traveling juga, kecuali sembayang. Nah, pariwisatanya nggak jalan juga, Pak, kalau misalnya buka bulan Juni. Siapa bilang mereka travelingnya cuma upacara? Orang Bali banyak yang kaya, dia punya duit, dia mau jalan-jalan juga. Kalau upacara, mereka udah asuransikan semuanya. Lebih dia. Jadi intinya, tetap mereka traveling. Saya yakin mereka tetap traveling. Apakah cuman domestik aja, ataupun juga keluar negeri, pasti saya yakin ada. Ada ya, oke, mantap. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Ini Mas Dipta dari Jogja ini. Apakah Bandara Bali di akhir Mei itu sudah dibuka? Apa sudah dibuka, Pak? Akhir Mei. Saya belum ada pemberitahuan. Sementara ini ada beberapa yang operate sementara ini. Tapi pesawat-pesawat itu saya nggak tahu dalam kategori gimana. Tapi saya dari rumah masih kedengaran ada suara pesawat. Jadi berarti tetap ada pesawat. Apakah itu pesawat bantuan atau pesawat apa, ABRI atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tetap ada. Dan saya memang dengar ada beberapa sektor yang masih dibuka. Cuman saya nggak yakin yang mana. Karena saya sudah lama tidak ke kantor, jadi tidak update lagi informasi dengan tiketing pesawat apa aja sih yang masih ada. Memang limited. Dan saya yakin mungkin ada perkembangan setelah minggu depan. Mungkin ada perkembangan lagi, Pak Gubernur keluarin surat apa lagi. Nah, itu kita tunggu perkembangannya. Biasanya dievaluasi setelah 2 minggu sama Pak Gubernur. Iya. Sekarang ini yang diizinkan adalah jadi pesawat charter, lalu kedua adalah pesawat yang mengangkut kargo. Nah, yang menarik adalah sekarang ini semua karena orang diem di rumah, ternyata bisnis online itu naik beberapa kali. Jadi semua orang online, malahan sekarang itu perusahaan-perusahaan jasa kiriman itu mulai berani mencarter pesawat, Pak. Jadi ada beberapa yang bukan yang punya airline, ya seperti Lion Parcel bukan, Garuda ada juga parcelnya bukan. Ini di luar itu. Ada perusahaan-perusahaan jasa titipan kilat ini
dia mencarter pesawat, semua tempat duduknya yang biasa diisi duduk oleh manusia ini diisinya adalah kargo, barang gitu ya. Saking banyaknya. Jadi itu salah satu. Kedua adalah charter pesawat. Jadi sekarang ini gara-gara tidak bisa terbang, tetap ada orang-orang yang harus bepergian. Antara lain pejabat negara, pimpinan perusahaan, masih ada yang terbang-terbang, dan mereka itu terbangnya kemana? Misalnya kemarin saya mendapat info bahwa mereka terbang charter pesawat, yang terbangnya itu bisa 100 orang. Mereka adalah tenaga ahli dari Jakarta yang memang secara periodik harus bolak-balik ke tambang misalnya. Ke tambang-tambang, kebanyakan tambang. Termasuk juga gas, lalu juga minyak mentah gitu ya. Itu harus mereka tetap terbang gitu. Dan itu yang masih kenapa pesawat suka bunyi ya. Saya juga biasa nggak ngedenger pesawat gitu ya. Biasa itu karena mungkin nggak kepikiran, juga mobil banyak segala macam. Sekarang itu sekali-sekali ada kedenger pesawat gitu. Saya pikir kenapa nggak taunya dari sana. Pak, ini ada salam dari temen dari Ferry, mantan Vayatur. Wah, oke. Andre Visokananda gitu ya. Saya malahan nggak tahu nih Ferry-nya Ferry yang mana nih. Lalu Shirley Asa Property untuk penumpang umum sampai 1 Juni tidak dibuka ya. Iya. Lalu pagi Pak, dulu Jakarta Express dan Pak Hadi inbound division. Salam Ferry mantan outbound. Oke, sip. Salam. Ini apa harapan Pak Hadi? Tadi sudah persiapan kita sudah. Lalu apa yang Pak Hadi harapkan dari teman-teman nih pada saat seperti kayak begini, selain tadi update dan lain sebagainya, ada nggak sih ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang kita bisa belajar selain dari IG Live ini? IG Live ini sekarang saya senang sekali bahwa ternyata IG Live itu adalah one person operator. Saya sendirian, Pak Hadi di sana sendirian, kita live ngobrol, lalu orang-orang yang iseng-iseng live, lalu kita isi dengan hal-hal yang positif dan berguna. Dan hal yang seperti begini banyak dilakukan juga oleh motivator, televisi, dan banyak orang-orang terkenal. Banyak orang-orang terkenal yang kalau kita biasanya mau dengerin mereka itu susah atau bayar mahal, sekarang gratis, Pak. Ini salah satu akibat. Ini adalah salah satu akibatnya dari COVID-19. Jadi orang berkreasi. Bagaimana tetap kita mempertemukan tatap muka, meskipun dulunya kita sering ngopi lah apa. Nah inilah keluar ide, apakah dari Zoom lah meeting, apakah dari Instagram lah kayak ini. Saya acungin jempol buat Pak Anton, paling nggak udah punya terobosan gitu. Idenya punya terobosan yang bagus. Bagus, jadi ini bisa kita kembangin duluan, paling nggak orang akan monitor. Pak Anton kayaknya udah siapin produk ini buat persiapan bulan September. Saya mau join. Kemana aja Pak Anton? Dan dari sinilah, dari Instagram ini ke update semuanya. Karena tiap minggu selalu ada live. Begitu, jadi perkembangannya di sini. Tinggal mau lihat, oh ini reseller, save gitu. Sekarang ini kita memang persiapannya memang nggak enak. Kita nggak tahu tunggu waktunya tuh sampai kapan gitu. Itu yang nggak enaknya di situ. Jadi kita mesti isi, dalam arti kata kita mesti update. Saya juga menggalakkan juga kemarin kita Singapore Tourism Board. Kamu mau nggak update buat kita staf KDKCB gitu? Untuk update informasi apa aja gitu. Oh iya gitu. Terus dari Australia juga gitu. Siapa yang mau join? Anda juga untuk update. Paling enggak kita selalu ingat-ingat, jangan-jangan kita terlewatkan, mungkin kita mau bikin produk, oh kita nggak tahu daerah mana ini ya gitu. Paling enggak kita tahu. Dari South Africa juga dia update juga, Pak Hadi, kita mau bikin ini kayak begini-begini, bagus apa enggak gitu. Oh ya bagus. Mulai kapan tadi? Ya anggap aja Desember kalau kamu nggak yakin begitu.
Begitu, tapi pasti enggak kita selalu komunikasi gitu loh. Apa yang perlu kita siapkan semuanya. Buat kita juga, buat staff juga, buat siapa aja. Terutama kalau ING gitu, buat orang yang siap untuk bepergian. Jadi mereka tinggal pilih produk mana yang mau diambil. Keren, keren. Saya ini minggu keempat. Minggu pertama sehari 2 kali, Pak. Minggu kedua sehari 4 kali. Istri saya bilang, gila, ngapain begini? Tapi saya mendapatkan bahwa saya tidurnya jadi nyenyak, Pak. Banyak kegiatan tidur. Begitu 4, saya nggak bisa nahan lagi. Minggu ketiga adalah 6. Sekarang minggu keempat, maunya 6, Pak. Tetapi ada tambahan lagi. Hari ini 8, Pak. Kemarin juga 8. Ini 8. Waduh. Tapi saya bersyukur dan saya mengajak semua, ayo siapa yang mau ikutan, ayo ikutan, bikin sendiri. Yang mampu bikin sendiri. Nggak mampu, ayo liatin dan lain sebagainya. Biar ini menyebar, virus kebaikannya menyebar. Seru, Pak. Betul. Pak Anton mah nggak pernah mati gaya, kapal Pelni aja mau disewa untuk krusip domestik, Tanjung Priuk, Labuan Bajo. Tahu kita masa lalu. Ini ada dari Hanita Jakarta, Momoyama, ini Pak Riko, seorang fotografer yang juga keren. Dia sering fotografer kemana-mana. Sekarang lagi tinggal di Semarang. Kangen Bali, kangen Bigul. Wah, ini menarik ya. Kalau kita bicara pariwisata Indonesia is Bali. Dan sekarang denyut jantungnya itu diem gitu ya, waduh, kemana-mana stop, Pak, stop kemana-mana. Dan saya yakin nanti kalau balik duluannya adalah saya lagi tes gitu ya. Ayo siapa yang mau nginep di hotel yang bagus, sekarang bayarnya murah, tapi bayarnya sekarang. Sekarang. Begitu saya tes seperti itu, Pak, dari 100 orang, 2 Pak yang mau. Saya bilang, money back garanti. Jadi, bayar sekarang, nanti terbangnya adalah sampai tahun depan, boleh nginepnya sampai tahun depan. Kalau nanti bulan Desember, jadi bulan Desember, nggak mau pergi, nggak boleh minta refundnya di bulan Desember. Jadi, ambil keputusan di bulan Desember, kalau mau refund silahkan. Bulan Desember, money back garanti. Yang mau cuma 2, Pak. Saya putar otak segala macam, saya tahu. Ternyata mereka momentumnya kepagian. Pikirannya masih belum mau jalan-jalan. Kaki sudah mulai gatal, tapi nggak berani. Kira-kira kapan? Nah, ini pengamatan saya, teman-teman juga nanti harus siap-siap. Kapan kita harus bombardir, jual paket lah segala macam, itu adalah pada waktu puncak, biarin dulu aja sampai puncak, diem, turun. Nah, ini perlu waktu sekitar mungkin 4-6 minggu, Pak, turun. 4-6 minggu. Nanti sosialisasi dulu bener nggak ada lagi, dicoba lagi sedikit sih. Nah ini periode 6 minggu ini, wah ayo gencar. Sekarang siap-siap, harus siap-siap kata Pak Hadi ya. Oke, Pak Hadi, kita nggak terasa ini kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Pak Hadi, ada yang mau disampaikan? Saya sarankan bulan Juni, awal Juni itu udah di sounding dulu. Sekarang ini waktunya kurang bagus. Orang boro-boro mau mikirin jalan-jalan ke Bali gitu. Pikirin keluarga dulu gitu. Tapi nanti kalau udah lebaran, udah lewat, terus semuanya udah mulai turun, grafiknya yang sembuh makin naik. Nah, itu dia perkiraan saya awal Juni udah mulai sounding. Ini loh ada promo. Orang baru ngeliat, mau dengerin. Kalau sekarang, aduh Pak Anton nih pagi-pagi udah nawarin saya ke Bali. Tar dulu dah Pak Anton.
Tunggu dulu gitu. Gitu. Awal Juni. Awal Juni, oke, setuju Ya, Pak, setuju. Saya mengharapkan juga awal Juni dan supaya kita sudah lancar segala macamnya. Paling tidak ya domestik dulu Pak. Jadi ya, ini Bali harus siap-siap Pak. Kasih tahu ke teman-teman di Bali bahwa begitu buka orang itu pengen perginya adalah yang deket-deket dulu. Mungkin kalau Jakarta, betul. Bandung, Puncak, apa namanya pantai dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mikir itu kan masih daerah-daerah deket-deket gitu ya. Mungkin awal-awal, Betul. tapi begitu nextnya within 1-2 bulan Bali Pak, Bali Ya. Bali Bali gitu ya. Waduh Pak, kaki gatel. Udah pengen ke Bali, udah pengen ke Bali. Aduh, iya iya ini teman-teman ini makasih ya sharing yang informatif Pak Riko, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir soal kapan sounding jualan, bagus banget. Ah, iya iya ini yang saya seneng ya. Bapak Ibu, saya seneng. Ini Pak Agus dari TX Palembang. Agus, terima kasih. Yang saya seneng adalah pada waktu saya mengundang teman-teman untuk kita ngobrol seperti begini, yang saya undang kan semua kaliber, semua adalah veteran, semua adalah paham tentang bisnisnya. Sayang kemarin internet connection-nya nggak begitu bagus dengan Pak Salim. Itu Mr. Salim itu adalah orang Uzbek yang ada di Uzbekistan gitu ya. Ini akan menarik sekali. Saya akan ngundang mulai minggu depan itu ada dari Taiwan, dari Korea. Nah ini Korea, saya terinspirasi drama Korea, Ide bagus. drakor gitu ya. Ini kan kalau di Korea itu, maaf ya Bapak, kalau kalau cowok itu kan ngomongnya nggak mungkin. Wah cowok itu ganteng kan nggak mungkin. Kita ngomongnya cewek itu cantik gitu ya. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak nanti saya lihat ya hari apa itu? Gina, namanya Gina. Dia dari IBTS. Besok saya akan mengundang Pak Helmi dari Amadeus. Dia orang Indonesia yang punya posisi bagus dan tinggalnya adalah di Singapura. Dulu dari Jetstar, dari Mandala, lalu minggu depan hari Senin dari Taiwan, ya ini orang Indonesia dari Taiwan. Lalu hari Rabu. Nah, hari Rabu tanggal 13. Tunggu tanggal mainnya. Beh, ini kalau ada yang bilang nggak cakep, itu kesalahan ada di mata masing-masing, bukan di orangnya. Cakep banget, cakep banget. Oke, Pak. Ini So, promosi orang ya atau promosi nih? kenapa Pak? Ini ada pertanyaan dari Pak Ardana Bongo. Pertanyaannya adalah harus domestik dulu. Saat bom Bali juga domestiklah yang menyelamatkan Bali. Yes, betul. Andre, local guide masih Miss Gina mah cantik sekali. Wah, tahu juga ini. Oh, ini kita akan panggil dia ya. Tapi Ginanya beda, ini Ginanya yang nggak, bukan local guide, bukan local guide. Ini yang di office punya, lebih imut-imut. Oke, Pak Hadi, kita Ya, udah bentar lagi nih, biasanya suka ngejebret begitu ya. Pak oke. Hadi, 13 terima Mei kasih. ya, 13 Mei. Kenapa? Iya, 13 13 Mei, Mei. 13 Mei, jam 10 waktu Bali ya, jam 9 waktu Jakarta. Pak, besok Oke, saya oke. dengan Pak Alex, jam 11 waktu Bali, Pak. Besok dengan Pak Oke. Alex, kita akan cerita bagaimana Bali menembus badai gitu ya. Ya, saya Eh, salut buat Pak Alex. Pak, ya. Oke, Pak Hadi, terima kasih. Salam buat teman-teman. Stay healthy, stay at home, dan semangat. Kobarkan api pariwisata. Jangan sampai mati. Siap. Oke, teman-teman. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap semangat ya.